Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Akhirnya KPU resmi mengumumkan hasil dari Pilpres. Di tengah banyak kontroversi disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres tahun 2024. Apakah ini hasil yang akhir? Belum Ferguson, ini belum berakhir karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam pemilihan Pilpres ini lewat hak angket dan Mahkamah Konstitusi. Nah, meski harapannya juga setipis kertas karena belum ada caranya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilihan ulang, wah ini menarik, berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia. Dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu di mana drama ini akan berakhir nantinya, apakah akan mencapai puncaknya atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Ya. Ini ada contoh di Kenya, Afrika tahun 2017. Pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU. Mereka adalah Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang, ya, kewenangannya atau kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya, negara yang selalu kita anggap miskin tapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017 calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU-nya di sana bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilihan ulang lagi karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh incumbent. Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara, apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan. Yang penting situasi aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus kalah di dalam pemilu tahun 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, bagaimanapun juga saya bangga secara angka memang tidak memuaskan. Walaupun kalah, kita tetap bangga dengan Ganjar. Secara moral kita ini memang menang. Jadi kita teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang, pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo dan menewaskan 10 orang di jalanan karena menganggap pemilu curang. Tahun 2024 ini lebih adem karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriakan kecurangan, teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan, hukum, di hak angket dan di Mahkamah Konstitusi. Karena jalanan bukanlah segalanya. Saya secara pribadi bangga sudah mengawal Ganjar karena sebenarnya yang
saya kawal itu bukan personal, tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Selain itu, saya juga mengawal agenda reformasi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa di tahun 1998. Kalaupun sekarang ini kalah dan Orde Baru muncul kembali, mungkin itu pelajaran buat bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya mata pelajaran sejarah, supaya kita tidak lupa jati diri bangsa. Gen Z dan milenial itu bisa dibilang buta sejarah tentang reformasi karena nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah, nggak seperti di sejarah PKI yang dulu menjadi mata pelajaran wajib diajarkan oleh rezim Soeharto dan membuat orang takut ya, zombie itu akan bangkit kembali. Mungkin kemenangan Orde Baru yang mirip dengan kemenangannya Bong Marcos ya, di Filipina ini menyentak kepala kita yang lalai dan lupa mengenalkan terus-menerus sejarah reformasi. Dan kenapa kita harus tidak boleh melupakan masa perjuangan itu di tengah-tengah rayuan untuk berpihak kepada Orde Baru. Saya pribadi tetap berpihak kepada agenda reformasi. Orang bilang saya bodoh karena nggak berpihak pada calon pemenang, apalagi Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden. Bukan itu, bukan kalah atau menang. Ukurannya adalah apakah akal sehat dan hati nurani kita itu berfungsi ketika menonton adanya kesalahan seperti yang terjadi dalam kasus batas usia di Mahkamah Konstitusi. Enggak ada kebenaran ketika diawali dengan kesalahan-kesalahan. Kesalahan akan menciptakan kesalahan-kesalahan lain ya. Begitu terus sehingga terciptalah kesalahan yang tumpuk-tumpuk. Sebaliknya yang ingin saya sampaikan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetaplah berjuang sampai akhir di hak angket dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun banyak orang mencibir karena gugatan di MK itu penting ya, sebagai sejarah bahwa kita pernah punya masa kelam di mana dalam sebuah konstitusi ya, dalam kompetisi tingkat nasional ada wasit yang berpihak kepada salah satu kontestan dan kemenangan dengan kecurangan menjadi hal yang dibanggakan. Nah, perjuangan itulah kita tidak pernah sia-sia. Nah, mari kita tetap berjuang terus untuk mengawal reformasi ini. Terima kasih. Merdeka.